Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Wangsa di Skill 3 Talk Plus. Dan semoga baik-baik ya kalian semua yang lagi nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya tentunya, dan share ke teman-teman kalian. Dan hari ini super duper spesial lagi ya. Presiden udah ya kan. Nih, ini atasannya presiden. Sejak kapan ada atasannya presiden toh? Saya ini denger-denger ada katanya. Jadi sudah bersama gue ini podcast yang gue juga tidak menduga akhirnya bisa terjadi antara gue dan Bang Luat si Hombing. Bang Luat ini sekarang ada di Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya. Sebagai direktur Ya. GIM. Gimana sih bacanya direktur GIM, bener kan? Game lah. Kalau lu baca gym kan lu Benar, harus jadinya sama gini kan, dumbbell Dedi ya. dong, kan? Benar-benar. Direktur GIM tuh apa sih Bang? Lu jelasin dong ke teman-teman kenapa kok bisa ada di Kementerian Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif masih ya? Betul. Ekonomi Kreatif itu kenapa bisa ada direktur GIM, maksud gue? Apa sih sebenarnya? Ya. Fun fact-nya adalah direktur game atau direktorat, kalau nama organisasinya berarti direktorat game gitu Direktorat GIM ya. Dan itu adalah satu nama sebuah struktur dalam sebuah pemerintahan yang paling singkat yang pernah ada. Cuman 3 huruf. GIM, GIM. GIM. Iya juga Biasanya sih. kan panjang ya. Panjang-panjang dan Kalau di bacain pemerintahan itu kan sambutan tuh panjang. Suka disingkat-singkat, akhirnya kita nggak tahu singkatan kepanjangannya apa gitu. Jadi game tuh karena memang game itu kan memang diserap dari game gitu ya. Jadi dibacakan sebagai game karena memang bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Kan ada 17 subsektor tuh, ada yang kuliner, kriya, segala macam, film, animasi. Masing-masing ada direkturnya juga kan? Masing-masing ada direkturnya juga, dan game tuh sendiri gitu sih. Jadi ya pertama kali yang ada di Indonesia, bahkan mungkin kayaknya di dunia gue nggak pernah dengar ada direktur game gitu ya. Iya, selama gue pernah ketemu sama orang pemerintahan dari beberapa negara gitu ya, belum pernah dengar sih. Ada atau enggaknya gitu ya? Iya, Bahkan di Jepang gitu misalnya. Iya, kayaknya belum. Enggak ada ya? Enggak sih. Dan kenapa dan sejak kapan adanya Bang sebetulnya? Adanya dari pemerintahan Pak Prabowo, ya kan? Terus berarti lo orang pertama sebagai. Iya. Iya. Karena kan emang baru pertama ini juga kan gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya kita jadi lebih ketahuan fokusnya apa sih gitu. Ya, gitu. Jadi tadi kan lu nanya sebenarnya ngapain gitu ya. Yang bedain ya, kalau di sini pokoknya semua yang berbau tentang game aja. Artinya bagaimana pemerintah mendukung, membantu fasilitasi dan membuat kebijakan dan lain-lain. Yang tapi tidak hanya digital masalahnya. Tidak hanya digital. Iya, kita juga ngurusin kayak board game gitu loh. Nice. Dan gue juga yang selama ini jarang atau hampir nggak pernah bersentuhan sama board game lokal gitu ya. Dan gue baru tahu ternyata banyak. Ya, maksudnya gue baru tahu ada komunitas-komunitas itu di Indonesia. Gitu. APBGI kalau nggak salah ya. Ya betul, asosiasinya APBGI, gitu. Asosiasinya dan sebagainya. Dan tugasnya adalah Bang, apa sih? Goals lu tuh apa dan tugas lu tuh apa? Kalau ditanya goals besarnya, ya tentu kita ya kalau di pemerintahan tuh kan ada namanya RPJMN gitu ya. Jadi, apa tuh RPJMN? Jadi rencana jangka panjang menengah gitu ya? Ya menengah, lebih ke rencana jangka menengah pemerintah jadi rencana pemerintah jangka menengah nasional dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Di situ kita ikunya kementerian kita itu adalah bagaimana kontribusi terhadap ekspor, ekonomi kreatif, investasi, penciptaan tenaga kerja, terus juga kontribusi terhadap PDB lah, seperti itu. Nah, diturunnya ya ke semua 17 subsektor itu harus diurusin apa. Jadi kita harus mikirin apa program yang bisa mendukung ekspornya, investasinya dan lain-lain, penciptaan tenaga kerjanya gitu. Jadi ya kita harus mikir dengan semua kreativitas yang ada, yang tentunya makanya kita harus bareng-bareng sama teman-teman industri untuk mikirin, karena pain point-nya kan yang tahu teman-teman kan. Betul. Iya. Dan selama lu sekarang berarti udah berapa lama? Setahun ya? Gue pindah sini baru akhir Januari, jadi ini belum ya? Belum, gue baru yang 6 ya lebih lah ya. Udah. Gue mengenal lu soalnya boleh kali ya? Boleh. Namanya kan ini history ya. Yeah. Historinya Bang Luat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu,
pertama kali gue bertemu beliau itu di tahun 2021. Saya Oh, luar iya, iya. biasa segen sama beliau karena Bukan segan kali itu. apa tuh? Siapa sih? Enggak, Agak antipati nggak sih? enggak sih, karena sebetulnya orangnya sangat ramah kan. Maksudnya kayak lebih ke segan karena segennya dalam arti gue ketemu lu Pak Nil dulu sih ketemu. Ya. Ketemu Pak Nil tuh 2019 di Game Prime di Balai Kartini. Kartini. Itu ya. ketemu Pak Nil pertama kali. Beliau saat itu di Ya, Backcraft. Backcraft, Betul. bener Backcraft saat itu berubah mulu namanya itu ya. Ya, balik lagi namanya itu juga kan. Iya sekarang Aircraft. Sekarang kan namanya Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Oh, Mungkin jadinya gue jadi sedikit lebih jelasin. panjang. Kenapa Coba ada, boleh Bang, jelasin dikit. kenapa ada kementerian, ada badan gitu ya. Mhm. Jadi kalau dilihat tuh yang kementerian tuh sebenarnya adalah sebuah tugas untuk dia bisa nyusun kebijakan regulasi. Ini kementerian nih. Nah, kalau Oke. badan tuh biasanya dia lebih kepada eksekutor untuk program-program gitu Oke, sih. Jadi oke. makanya kalau di dalam bahasa Inggris kan jadi Creative Economy Agency kan. Agency, badan, iya. badan ekonomi kreatif. Iya, Kayak iya, kalau iya. di Korea tuh ada apa? Ada Koika segala macam kayak Mhm. gitu-gitu yang biasanya bawain pelaku industri Korea datang Mhm. ke Indonesia, Mhm. difoto-foto siapa aja untuk Ya. promosi itu yang nah itu yang harus juga kita lakukan Lakukan, gitu iya, sih. iya. Nah, di kementeriannya ya kita bagaimana buat kebijakan regulasi peraturan gitu-gitulah. Ya, iya. Makanya namanya jadi sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif. Karena berfungsi dua kan. Ya, Oh. sebagai regulator dan juga sebagai Yang ya, eksekutornya pelaksana juga. eksekutor juga Iya, gitu sih. iya. Oke. Dan ya gue kenal sama Bang Luat itu di 2021 di acara IGDX. IGDX, ya, pertama. No. Tidak. Salah. Pertama kali kita ketemu itu di Medan. Ya, IGDX Roadshow. Di Iya, iya. Medan di Masih dengan rambut gondrong lu kan ya? masih gondrong dulu. Ya, emang kurang keurus ya. Ya, gue masih gondrong. Ketemu Bang Luat di situ dan ya masih sangat segan sungkan lah. Di situ sama Dan Pak Saiful kalau nggak pandemi salah. kan ya. Pandemi sama Pak Saiful ya, bener ya? Saifulnya ya dulu dia dari Parekraf kan. Parekraf Ya. Pak Saiful, bener. Justru gue lebih banyak ngobrol sama Pak Saiful waktu itu. Sama Bang Luat masih sedikit-sedikit lah ngobrol gitu. Cuman ya belum terlalu kenal. Dan Bang Luat waktu itu masih di Kominfo. Masih di Kominfo. Masih di Kominfo gitu. Dan taunya dari Kominfo. Dan ternyata beliau ini menggawangi apa ya? IGDX ya. Ini adalah salah satu perhelatan ya yang bisa dibilang di Indonesia tuh kayak gue sih cukup bangga ya dengan Indonesia punya IGDX ya. Ya, thanks God lah. Harus bangga lah karena banyak manfaatnya. Nanti ada episode khusus kita ngebahas itulah teman-teman ya. Cuman saya kenal beliau dari sana gitu dan dari situlah gue ngelihat kayak wow gitu ya, ini orang apa sih gitu yang dikejar gitu dari seorang Bang Luat gitu ya di GDX lu sampai gue masih sangat ingat ya, gue nggak bisa lupa. Apa tuh? Apa tuh? Nggak tenang yang itu nggak kemana-mana, gue tenang. Gue masih ingat di satu IGDX tahun 2024 kah gitu ya, yang lu 24 mah tahun lalu dong. tahun lalu apa tahun yang 22 ya gue lupa. 23. 23. Ya. Gue masih ingat gue nggak dateng ke sana. Terus gue dapet info dari banyak orang, Bang Luat kayaknya pusing banget gitu. Capek banget. Dari semua IGDX yang pernah terjadi, mana yang menurut lu paling ini? Karena dinamikanya banyak ya. Maksudnya kayak ada banyak sekali instrumen yang harus lu urus lah. Ada yang dari luar negerinya, ada terhadap AGI, Asosiasi Game Indonesia, ada terhadap IO gitu kan. Mana yang paling PR banget nih, gue kayak lumayan nih gue. Ya 23 sih. 23 kan? 23. Gue dapet banyak banget. Itu gue ya. Kenapa Bang? Ya lumayan banyak tantangannya ya. Di hari Hamin 2, Hamin 1 tuh masih banyak yang harus diperbaiki gitu ya, di fixing. Jadi terasa nyawa gue tuh Iya. ya Bayang harus sih. gue nggak tidur dan tim gue ya dan teman-teman Iya. gitu sih. Gokil Jadi, sih itu. Ya, Gue dapat banyak foto lu. Karena gue nggak datang di tahun itu karena itu pertama kalinya anak tua alhamdulillah ada tim, jadi tim yang bisa berangkat. Karena ya udah akhirnya mereka yang bisa berangkat, mereka ngefotoin lu, ngirim ke gue. Ini Mang, ini Bang Luat kayaknya emang capek banget. Terus gue ngeliat foto lu, muka lu tuh wah kusut banget. Ya karena katanya setelah gue tahu belakangan lu nggak tidur katanya. Dan luar biasa sih. Maksudnya di situ adalah salah satu titik yang menyadarkan gue kenapa lu fight buat apa sih Bang sebenarnya? What do you fighting for? Ya buat gue klisenya adalah
apapun ya, nggak bicara game, nggak bicara GDX ya, semua kerjaan tuh kan lu harus kayak All in. all in gitu loh. Karena gimana pun ngapain lu mulai sesuatu hal yang lu nggak pengen achieve itu as a legacy-nya lu atau masterpiece-nya lu lah gitu ya. Yes, Gue selalu iya. ngerasa karya kita itu sebagai orang tuh individu ya kayak gitu ya. Jadi gue ngerasa bahwa kerjaan tuh ya lu kalau mau kerjain ya all in sekalian, daripada kalau nggak ngapain lu kerjain sih, kayak lu ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran lu gitu ya. Nggak jadi apa-apa Nggak misal. jadi apa-apa juga Iya, kan iya, gitu iya. loh. Jadi orang juga nggak recognize itu sebagai sebuah karya gitu sih. Jadi kalau gue lebih ke situ dulu sih sebenarnya kalau gue. Jadi I see. apapun di pekerjaannya gue ngerasa bahwa lu tuh harus punya komitmen bahwa itu tanggung jawab lu harus beresin gitu sih. Lebih ke situ sih. Dan gue tuh penasaran, dan mungkin teman-teman belum tahu, Bang Luat nih kan sering kita gimikin nih. Gue sama Aldo Kacau tuh sih, Aldo sih parah sih. adalah Luat Enterprise lah, adalah apa lagi lah, pokoknya banyak banget tentang Bang Luat, karena ya emang asik gitu ya. Dan hubungan kita alhamdulillah luar biasa baik sekali. Ya, thank you. Jadi kita selalu happy kalau ketemu Bang Luat, kita selalu nongkrong dan sebagainya. Tapi gue pengen lu berbagi sedikit Bang. Bagaimana ceritanya lu sampai akhirnya kecemplung di sini? Bahkan sampai sekarang mengemban, yang pertama kali di Indonesia ada yang namanya Direktorat Game. Oh, Awal-awal banget nih Bang, gue penasaran banget, lu pengen sharing ini ke teman-teman yang mungkin selama ini kayak, kenapa sih lu semua pada ke Bang Luat tuh kayak apa sih, ada sisi sentimen apa sih, sentimental banget kayaknya gitu. Emang sespesial apa beliau? Tapi gue penasaran apa yang terjadi. kan gue kalau kenalan sama lu pada pasti selalu bilang gue bukan gamer kan. Pasti. Ya, iya kan. Iya, Itu iya. udah kata Iya. standar ya lah ya, default. Kalau gue memang gue bukan gamer hardcore gamer lah ya. Iya, iya, Gue main iya. game Iya, kayak iya. Tahu game ya. simulasi Iya, atau apa ya yang sport gitu-gitu. Cuman Hmm. kalau gue terjun ke sini tuh 2014 sih. 2014 tuh Gila, lama banget. iya, 2014 tuh gue dulu jadi ya gue sebelumnya tuh lu tau gak, gue tuh masuk jadi PNS di 2008. 2008, oke. 2008 terus gue jadi auditor. Karena Auditor. bayangan gue dulu ngelamar jadi PNS tuh auditor itu adalah kayak gue karena gue dulu kan basicnya programmer ya, software engineer kan. Nah, Oh, lu software engineer? ya. Wow. Terus Oke. gue ngelamar, gue pikir auditor tuh kayak quality QA gitu. QC-nya QC, di ya. software gitu. Ya di software development kan Iya, gitu ya ada. iya. Ternyata tidak. Jadi Ternyata ngapain? gue kurang riset ternyata. Ternyata Gue ngapain? masuk ke auditor yang ngurusin kayak ngaudit keuangan, ngaudit Si ngerti tuh lu. operasional. Iya. Ya mau nggak mau gue harus Belajar harus lagi. belajar dong Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi gue harus baca Iya, iya, ya iya. semua peraturan lah, karena dia kan kriterianya kan di peraturan itu gitu loh. Apa sih yang membuat itu salah atau benar gitu. Iya, iya. Nah, terus gue 2014 tuh kebetulan gue dapat promosi gitu ya. Terus tapi tugas itu adalah dulu namanya industri konten multimedia. Gua juga Industri konten multimedia. bingung. Oke. Ya, sebenarnya jadi kalau dipikir relate banget sama yang sekarang gitu ya. Iya, iya, iya. Industri konten multimedia. Terus tiba-tiba dulu tuh industri konten media ngurusnya cuman open source. Lu tau Open open source source. kan, kayak Iya, iya, Linux iya. segala Iya, macam. iya. Terus gue ngerasa nggak nyambung gitu Iya, loh. iya. Maksudnya kok cuman ini doang sih gitu loh. Ah. Nah, gue cari tahu tuh. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Dikenalin lah gue tuh sama pentolannya animasi, pentolannya game. Di situ gue akhirnya kenal. Siapa aja? Gue pengen tahu. Gue pasti yang pertama ada Ko Andi. Andi Lito, ya. Terus gue kenalan sama Dian Wong. Wah, oke. Terus gue kenalan sama Anton Suharyo. Anton Suharyo, oke. Ya, Touchstand. Itu Touchstand ya? Touchstand. Ya. Terus gue kenalan sama Amir Aditya. Dia kan dulu adalah ex media soalnya betul, kan. media ya. juga Jadi ya, Mas kayak, Ami ya. Ya, gitu. Enthusiasm di game Betul, kan betul, gitu ya. betul. Terus Dia tag in ya kalau nggak salah ya? Tag in Asia ya? enggak dong. Ami kan dulu Ami di mana ya? dulu kan Duniaku, Pak. Oh, Duniaku. Iya. Oke. Terus siapa lagi ya? Oh, dulu ada Indra Gunawan yang sekarang di Bobo Box. Oh. Ya, lalu ada Anton Budiono, terus adalah ya Chris juga gitu ya. Chris Ya. Anthony. Yes. Udah sempat ketemu dulu berarti. Udah. Iya. Terus Oke. itu 2014-15. Terus kita involve lah akhirnya di Game Developer Gathering di GDG gitu ya. Oh, GDG dulu ya. Ya, Itu udah yang ada BUMN. GDG-nya. Udah jalan. Udah jalan, lu Udah datang jalan. aja gitu. Datang 14 gue datang, 15 gue involve, kita buat GDG Prime di Bandung di Telkom. GDG Prime namanya. Iya, di Telkom University. Yang di Buah Batu itu. Iya.
Iya, oke. Wah, ini sejarah nih guys. Terus Ya. terus terus. Nah, 2016 kan Itu isi acaranya apa GDG? sama kayak Game Prime. Eh, Ada showcase Showcase showcase. semua produk lokal gitu. Terus Ah, ya udah banyak belum sih kontennya di tahun itu? banyak Pak. Itu yang di situ gue yang merasa gila ajaib banget, ada anak SMA udah buat game. Sih. Ada anak kuliah yang udah buat Ya, game. isi, Lu isi. tahu kan dulu belum digital mobile banget, masih pakai CD orang pada buatinnya. Itu masih masa itu tuh. Masih Pak, Masa sih? masih. PS Perasaan udah digital dah. 2015 PS-nya PS berapa sih? 2015 PS berapa, Be? 3 harusnya. 3. 4 lah, menuju ke 4, 3 ke 4. 2015. Iya. Iya, belum dong. Udah ya? 4. Udah 4. 4 ya? 4. Tapi masih banyak yang bawa CD sih. Ya, CD masih Iya. dipakai memang. Ya cuman udah banyak juga Hmm. cuman udah ada yang buat CD-CD juga buat sampel dan lain-lain sih. Jadi di situ gue yang ngerasa gila ya, sebegitu banyak entusias yang buat jadi developer Ya, gitu. ya, Dari ya, situ gue kebuka mata lah gitu. Mhm. Terus ya udah karena pekerjaan dan itu ya akhirnya dari situ ya mungkin gue terus ngurusin yang IGRS gitu ya. IGRS tuh rating sistem Rating teman-teman. system, Ya. betul, Indonesia Game Rating System. Itu 2018 2016 terbit 16 aturannya awalnya, ya, iya. ya. Terus gua waktu itu akhir 2016 sampai 2017 tuh gua kayak ngerjain yang lain lah gitu kan. Baru 2018 akhir gua balik lagi ngurusin kayak ekosistem digital, tapi gua ngurusin game lagi. 2019 gua akhirnya kita buatin si GDX pertama di Bandung itu. Inisiatornya siapa aja sih IGDX tuh di saat zaman sama lu tuh? Masih ingat gak sih? Inisiatornya sebenarnya itu dari teman-teman Agi. itu ada Adam sama Cipto kan. Oh, udah kepemimpinan Adam Cipto ya itu ya? Udah. Terus ya itu yang kita pernah podcast, mereka datang ke kita minta kayak support pemerintah lagi Oke, gitu. Akhirnya ini apa sih ngobrol. Terus gue ngerasa bahwa kan dulu kan ada GDG. GDG itu kan sebenarnya kayak gatheringnya developer, ketemunya para developer tuh. Nah kalau Game Prime itu kan lebih ke consumer kan. Betul. Dalam perjalanannya jadi kayak Ya, B2C kan. Kayak B2C betul. Ya, terus nggak ada yang unsur yang kayak bisnisnya lagi. Oh iya. Nah akhirnya gue ngerasa bahwa itu align sama pemikiran gue juga bahwa loh ini sebenarnya kita juga butuh di sisi sini nih Sisi gitu ya. bisnis, ya. Nah di sisi funding dan lain-lain ya udah kita dukung ya itu. Jadilah Itu IGDX. GDX pertama Di Bandung. di Bandung di Binus. Di Binus berarti Binus yang di Pascal ya? Ya. Pasir Kaliki Bandung. Betul. Ya. Oh. Situ si Kristo yang sekarang di Stairway masih Krisuto. Ya, itu masih di game pertamanya dia yang showcase di situ. Iya yang masih studionya dia tuh ya. Ya, yang laser-laser yang tembak-tembakan Betul. tuh. Nah, Itu itu kan mekaniknya sebelum- kebawa sampai sekarang kan? Iya. Oh itu dari situ ya. Iya, showcase Sebelum dia pertama di situ. diakuisisi sama Agate kan setelah itu. Nah, iya betul. Iya. Ya. Jadul Kan mekaniknya banget. itu kan. Iya. Nah, ya. Lu kalau lihat kan pasti kan mirip. Betul. Nah, ya. Iya. Dan berarti itu masih oji banget tuh ya. Yang Ya, mereka siapa aja sih berarti di situ ada ya di ada situ Om semua. Imron pastilah ya. Kalau udah modelan kayak ngumpulinnya developer kan lu tahu semua pada datang kan akhirnya kan. iya, at the end semua. kan. Masih solid lah gitu. Masih solid banget dan masih acaranya sendiri IGDX pertama tuh kayak apa? Gue sangat penasaran. Aduh, itu acara Apa sih sebenarnya? ada showcase-nya di lantai 2 gitu ya. Hah? Terus ada kayak kelas-kelas workshop persis kayak GDG Game Developer Gathering dulu. Game Developer Gathering dulu tuh ada workshop di tiap kelas gitu ya, karena di UMN kan dulu kan. Ya. Nah, kalau di pasti yang GDX pertama juga ada workshop-workshopnya, ada kelas-kelasnya. Nah, terus ada showcase-nya kecil-kecilan di atas, di bawah ya seminar aja kayak ya conference kayak seminar kecil lah ya. Lu bayangin lu di launch-nya yang si Binus yang kecil itu ya di situ diisinya. Nice. Iya. Ya very small. Very small. event lah. Dan belum ada publisher yang datang atau apa? Udah mulai Ada dong diundang waktu itu sih. Ada. Ya, ada dari yang luar diundang. udah. Ada yang diundang. Karena kita waktu itu kita buat juga kayak networking night-nya lah ada kita buat waktu itu. Jadi ngumpul semua, ada bahkan dulu kita juga undang dari kayak Gramedia kalau nggak salah waktu itu gitu. Jadi kayak cross industry gitu. Kenapa di Bandung ya pertamanya? Gue nggak tahu kenapa di Bandung pertama, mungkin karena Adam gitu ya. Iya, ada Mama Cipta dua-duanya di Bandung. Bandung sih. kan base-nya kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin karena itu dan juga ya akhirnya di situ lah. Iya. Dua anak ITB ini ya.
Ya, Akhirnya bikin di Bandung. Dan dari 2000 itu berarti 2019 ya. 2019. Covid Dan Covid kita vakum lah ya. Vakum. Semua. Baru balik di 2021 yang lu pertanyakan itu. Jangan ya, itu nggak usah dibahas ya. Udah dibahas soalnya kemarin. Udah kan? ya. Tapi yang pasti 2021 gue amazed sih dengan ada ya ternyata yang seperti ini. Dan di situ pun gue melihat lu keterlibatannya kan banyak ya. Maksudnya nggak bukan tipikal yang ya udah gue bikin event terus ya udah lu santai-santai aja. Tapi lu emang ikutan ke sana kemari gitu. Ya, gue mungkin ngerasa bahwa apa ya? Lu di ngerjain sesuatu itu kalau knowledge-nya lu lempar semua ke orang, terus nggak ada yang tinggal knowledge-nya di lu tuh rasanya sayang Iya, sih. sayang Kalau gua banget, bilang sih. sayang Karena banget. lu nggak akan tahu hidup lu di kedepannya akan pindah kemana atau jadi apa gitu ya. Jadi gue ngerasa knowledge tuh harus kita apa ya, harus kita ambil juga Iya, gitu lah. kumpulin sebanyak mungkin. Kasarnya kita curi juga knowledge-nya. Buat gue itu penting. Jadi gue dimanapun dengan tim kerja gue selalu bilang bahwa kita tuh harus tahu, nggak boleh cuman kayak pemerintah pegang duit kasih aja dikerjain sama orang. Selalu deh jadinya yang Selalu penting mau ada jadi laporan gimana. gitu. Buat gue tuh nggak make sense karena itu nggak akan sustain. Begitu orangnya ganti, lu masih yang ngerjain kan lu jadi bingung juga kan. Pasti. Nah itu, buat gue itu penting gitu. Iya. Karena gue ngerasain banget sih involvementnya dan dari situlah gue ngerasa kayak respect nih gue gitu loh. Kayak bener-bener turun. Ini nggak peres sih karena gue ngelihatnya Bang Luat emang kayak terlibat sekali dengan acaranya dan lu juga punya antusias yang gue nggak, yang cukup aneh gitu. Kayak jujur nggak gue lihat di yang lain gitu. Kayak nih orang kok antusias banget ya gitu. Emang apa sih yang dia cari? Dari emang dia ngerti ya gitu. Tapi jujur ya. Event pertama gue dulu buat event ya. Gue pas 2014 ya. 14. Mungkin lu bisa nanya Mas Imron, lu bisa nanya Mas Ami gitu. 2014 gue buat event pertama kali, namanya aja aneh banget coba. Gue milih namanya fiktif. Berarti bang nggak asli, teman juga fiktif. Apa sih? Gue nggak tahu kalau nama pemikiran itu bodoh banget dulu. Fiktif itu apa ternyata? Forum interaksi enggak? Forum interaktif apa ya? Gue lupa lah. Adalah gitu ya, forum interaktif komunikasi atau apa gitu lah. Jadi di situ tuh gue buat kayak event semacam kayak seminar tapi ya lebih ke workshop, terus ngundangnya tuh animator sama game developer. Nah di situ gue ngundang. Tahun berapa ini? 14? 14, ingat gue 2014 gue ngundang Mas Ami, Mas Imron, sama dulu yang buatin Kukurokyu animasi dari Malang. Dari Malang, oke. Ya itu event pertama gue. Dan itu karena di tim gue tuh dulu udah pada tua semua ya. Gue jadi pindah timnya pada tua-tua gitu ya. Dulu marketplace belum booming gitu. Belum booming ya. Dan itu gue laksanain di Jogja. Acara itu tuh. Ya. Oke. Itu tuh gue preparationnya dulu kan nggak ada duitnya ya, nggak pakai IO, jadi ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri tapi ada duit dong, budget dari. Ada. Ya, cuman artinya lo nggak ya lu dengan tim lo aja gitu. Ya karena nggak bisa duitnya nggak cukup buat sewa ya, juga betul, gitu ya. Kan nggak bisa bayar seorang gitu. Gue pesan segala itu via WhatsApp, via email gitu ya, untuk dikirim semua ke Jogja. Karena nggak mungkin gue taruh di sini juga terus gue bawa ke sana kan. Itu tuh bisa jalan ternyata gitu loh. Luar biasa sih tapi. Baru masuk ke yang 2021 tadi gitu ya. Itu karena event pertama gue juga yang kayak virtual hybrid ini kayak gimana sih cara kerja, gue juga gak tahu. Lu inget gak sih kayak green screen banyak banget? Yes. Gue baru pertama kali lihat green screen kayak gitu soalnya. Karena gue sama Mas Lendi ya waktu itu ya Mas ya. YX pertama ya, itu green screen semua, virtual ini, dan troubleshootnya juga lumayan banyak pada saat itu ya. Ada saat live ternyata inilah itulah segala. Karena live stream sama yang di luar juga kan. Betul, sama yang di luar juga gitu. Tapi ya itulah pertama kalinya gue berkenalan dengan IGDX. Disitulah gue mengetahui adanya asosiasi. Bukan, maksudnya ada lu terasosiasi dengan IGDX, itu maksud gue. Bahwa seorang Bang Luat ini ternyata terasosiasi ya dengan IGDX ini gitu. Sampai akhirnya datang lagi 2022 kita udah ketawa-ketawa dan segala macam. Ya, karena udah full offline kan. Iya, udah akhirnya full offline dan akhirnya makin lama gue merasakan sekali pertumbuhan dan perkembangan dari GDX itu sendiri semakin worth it untuk dihadiri gitu ya. Ya sampai akhirnya lu udah nggak ngurus lagi GDX sekarang. Ya,
Ya apa ya? Kan perubahan kapan aja ada sih. Pasti. Jadi ya at the end tapi kan Igrex bisa jalan kan itu Ya, yang alhamdulillah ya. harus gitu sih. Iya, 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 iya. Karena sama sih, gue senang bahwa Igrex tuh jadi jalan mimpinya orang kan sekarang. Banget. Buat ya gue nggak tahu lah seberapa banyak tapi Banyak banget, Bang. ada orang-orang yang bermimpi, wah gue harus Iya. tahun depan gue harus buat game, Berangkat deh. terus datang ke IGDS Betul. gitu loh. Itu jadi jalan mimpinya orang. Iya. So buat gue, kalau lu bisa buatin platform yang kayak gitu buat orang lain kan berarti kan ada legacy yang lu bisa Iya. kasih ke orang buat orang bermimpi gitu Iya. sih. Itu Iya. ya itu aja sih. Dan lu happy dengan itu ya? Gue sangat happy dengan itu. Sangat happy dengan Dan itu. bisa jalan lagi di tahun ini juga gue sangat happy. Iya, karena dengan strugglingnya tahun ini ya. Ya kita tahu semua tantangan ya. Tantangan di tahun ini di semua luar lini, biasa. ya. Tapi thanks God Masih teman-teman di Komdigi kan masih Iya. bisa jalan kan. Komdigi masih bisa jalan, dari teman-teman dari Agi juga Betul. effortnya luar biasa sekali. sih. Jadi emang alhamdulillah sih masih ada di tahun ini gitu. Dan kalau kita ngelihat kayak gitu, menurut lu apakah acara berarti yang seperti GDX tuh udah works dong? Harusnya sudah. Kalau lu kayak lu kayak jualan jasa atau barang, kalau lu punya retensi customer yang Iya benar. ini Benar. ya itu works. It works. Gitu loh. Ya, betul, Jadi betul. kalau dari 2-3 kali it works, orang datang lagi, even dari dalam maupun dari luar ya itu works gitu loh. Dari lu sekarang dengan posisi lu di Aircraft. apa yang mau lu bikin sekarang lu? Gue mau bikin sekarang apa? Tentu gue pertama gue nggak pengen sebenarnya melakukan hal yang udah dikerjakan oleh eh, organisasi lain ya. Karena kita justru sebenarnya kan harus isi puzzle-puzzle yang belum ada gitu sih ya. Nah, gue ngerasa mungkin di kalau gue bisa buka ada satu tahapan dalam development game yang gue rasa sebenarnya sebenarnya kan gini. Keterbatasan kita kan belum punya funding. Ya. Nah, mungkin di Aircraft sekarang lagi kuat banget ngurusin gimana caranya supaya punya funding ataupun danaan alternatif kayak gimana pun buat development game. Development game, betul. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue ngerasa juga dalam development game itu kan yang penting kan adalah bagaimana kita tahu membuat game itu adalah value-nya tinggi. Betul. Mungkin di atas 95% bahkan Yes, gitu loh. yes, sangat tinggi. Nah, gimana caranya supaya kita mengurangi value-nya itu berapa persen pun, mau 1%, Value factor lah gitu ya. 3%. Nah, gue ngerasa banyak hal, mulai dari playtesting, Ya. terus data gitu ya, lalu ngevalidasi ide dan lain-lain itu juga harus dilakukan sih, baik di level early maupun di level yang udah mature juga sih kalau gue bilang. Konkretnya apa berarti yang bisa lo lakukan untuk mendukung itu bisa terjadi, Bang? Mungkin ada beberapa hal yang gue harus lakukan dalam model-model akselerasi gitu ya. Tapi gue akan fokus bukan kepada tim tapi kepada produk. Oke. Gitu. Jadi mungkin kan udah banyak model kayak di IGDX Academy kan fokus kepada orang ya. Yeah. Nah kalau gue pengen fokus kepada produk sih. Si gamenya ini sendiri. Betul. Karena kan produknya yang harus kita scale up. Iya. Dan lu sebetulnya ya kan lu bukan gamers dan udah terlanjur masuk ke sini sebagai direktorat game gitu. Beban besar gak sih buat lu sekarang? Beban besar. Beban itu sebenarnya ada di para pelaku industri ya. Kalau gue bilang sih. Ya. Kalau di gue sih sebenarnya kayak ya beban dalam artian beban itu dikonversi sebagai tentu ada dong gitu ya. Beban, gitu sebagai ya. tanggung jawab kita lah ya. Cuman bagaimana mendeliver sesuatu hal yang bisa mensupport gitu ya. Jadi atau mengakselerasi. Jadi ya buat gue KPI-nya KPI bareng-bareng. Artinya pertumbuhan teman-teman artinya KPI gue tercapai gitu sih sebagai gue sebagai orang yang diamanahkan di sini gitu sih. Jadi ya buat gue beban tuh gue nggak terlalu mikirin tuh beban yang gimana, tapi ya just deliver apa yang bisa deliver aja dulu gitu sih. Dan itu kan nggak mudah juga ya untuk sekarang dalam kondisi yang seperti ini. Ya dibilang tidak mudah ya, tapi tinggal gimana ya itu tadi membangun ini kan, makanya membangun sebuah industri itu nggak bisa in a short time. Pasti. Karena kenapa? Lu harus bangun jejaring. Network. Network itu mahal banget kan. Banget. Karena network itu yang akan mendukung kita untuk ngerjain sesuatu hal. Betul. Jadi kayak contoh lah ambil Gamesit gitu ya. Kita juga gak punya budget gede, tapi Gamesit bisa jalan. Gamesit bisa terdeliver dengan baik. Kemarin udah final pitching dan lain banyak banget yang gue lihat di live stream aja banyak banget yang nungguin. Berarti kan seantusias itu orang mau lihat secara kompetisi yang kayak gitu. Jadi buat gue sih
berat tapi ya bisa jalan sih bisa. Untungnya ada ekosistem yang jalan juga gitu. Ya. Tim lu tuh berapa banyak sih bang? Di gue sekarang ada 15. Banyak loh. Dikit Pak. Dikit. Ya. Kan kita nggak hanya ngurusin cuma game sheet doang kan. Kita daily Iya business-nya sih. juga kan ada Iya, gitu loh. iya. Jadi kayak masalahnya dengan pekerjaan yang banyak ya untuk 15 orang tuh di dalam satu direktorat ya itu Nggak terlalu banyak. sangat dikit sih Sangat sebenarnya. dikit. Iya. Idealnya tuh berapa sih emang? Ideally mungkin 30 35. Wow. Dan kenapa nggak di segituin aja gitu maksudnya? Tapi nggak bisa kan, kita ada proses rekrutmen, kita harus ada proses Ah. pengajuan dan lain-lain. Gitu. Iya. Untuk sekarang, tapi dengan tim lu yang sekarang dalam waktu dekat ya untuk realisasi hal-hal tadi apa nih bang? Ini kita lagi jalan teman-teman di Tokyo Game Show. Yes. Ya, kenapa kita pilih kalau tahun lalu ada di General Arena, sekarang di Indie Arena. Oke. Nah, gue Ini better jadinya. Sorry gue potong. belum tahu. Nggak secara tempat. Better. Better. Yang sebelumnya kan apa? Karena di General Arena itu General kan, Arena. ya itu lu bayangin lu melawan AAA companies Nggak niche ya, maksudnya yang bener-bener banget yang udah gede-gede. bareng sama yang lain-lain. Betul. Iya. Nah, kalau ini kan lu ada di Indie Arena yang indie. Jadi orang datang ke sana ekspektasinya udah game indie gitu ya. Gitu. Nah, gua ngerasa bahwa kita belum banyak mencoba ya mengiterasi di showcase untuk langsung ke consumer, tapi yang di indie yang memang skalanya kita. Oke. Berarti itu yang akan Itu yang berangkat sekarang kan ada 8 game dev ya. ya. Yang Itu tuh sistemnya gimana bang? Mereka semua di open call bareng sama Agi terus dikurasi. open call barang, dikurasi, dan yang berangkat semuanya ditanggung. Enggak, ini at their own cost. Oh gitu. Iya, yang ke TGS ya. Kalau Gamescom kemarin kita bayarin tiket doang pulang pergi. Tapi Tiket kalau yang pulang TGS ini mereka bayar sendiri semua. Full. Kita hanya nyiapin pavilion sama ya pavilion aja bareng sama Pemprov DKI Jakarta. Berangkat semua nggak bang? Berangkat semua. Berangkat semua. Berangkat semua. 8 berangkat semua. 8 berangkat semua. Ya sebetulnya kan kalau budget sendiri kayak gitu, kalau yang kepilih Kalau Jepang kan masih enak lah, masih affordable ya, masih bisa ya. affordable banget dibanding lo ke Eropa mahal banget kan. Iya, kenapa mahal banget? Ya. Ya kalau kepilih kayak gitu gimana bang? Kalau misalnya studionya lagi, aduh, gak ada duit lagi gitu. Iya, itu yang disayangkan, komitmen yang penting kan. Sebenarnya kan di awal kan udah tahu hitung-hitung. Iya, Karena iya. di awal kan semua setiap pengumuman tuh udah tahu apa yang ditanggung apa yang enggak. Ya jadi kalau lo sekiranya berpikir nggak akan kuat atau nggak punya budget, ya jangan ambil gitu ya kesempatannya. Iya, Walaupun kasihan sayang banget buat ya. yang lain kan. Ya. Gitu. Oke. Disuruh udahan sama Andi. Ya. Siap. Gue masih mau nanya lagi. Nggak, tapi gini deh, untuk menutup aja dah. Ya. Menutup. Lu masih punya waktu berapa lama lagi bergelut dengan industri video game berarti? Nggak tahu ya. Tergantung penugasan satu. Yang tergantung sama Saya waktu itu pernah mau beliau ditugasin ke tempat yang saya takut beliau kesana gitu. Yang lu bilang masalah kesehatan itu, gue kayak wah nggak nyambung banget, wah gue nggak ikhlas gue. ya. Ya Nggak- kan bisa serandom itu maksud gue. bisa serandom itu. Iya kan? Iya. bisa. Sempat waktu itu gue ketemu sama beliau waktu itu di Bandung, terus beliau bilang ya mungkin ke apa sih kalau nggak salah Ya bidang makanya kesehatan kalau nggak salah ya ya. makanya jalan hidup nggak ada yang tahu kan Mas Dito. Iya benar Ya, sih. So ya Iya, tapi kalau di game ini berarti lu berapa lama juga belum bisa. nggak ada yang tahu, tergantung penugasannya aja. Enggak kayak ya selama menterinya 5 tahun ke depan ya lu akan di sini terus. We don't know. Ya kan kita nggak pernah tahu. Iya sih. Ya tergantung performa gue juga gitu sih. Tergantung ya kan banyak orang Mas Dito. Iya. Not only me. Iya. Ya yang bisa mengerjakan ini maksud gue banyak orang. Iya, tapi lu udah banyak invest waktu lu di sini. Ya. Dari 2014 dengan acara lu yang fiktif itu ya. Masa Gua kalau sih? ingat itu. Masa sih? Ya. Ayo Syafiq pulang, bye. Iya. Masa sih nggak dilanjutin gitu maksud gue. Tapi ya semoga lah ya Bang ya. Apa yang udah lu invest, kayaknya kan lu orangnya kayaknya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat persisten sih. Kayak lu di bidang ini yaudah oke, gue all in. Itu yang gue juga akhirnya respect dari lu, dan sampai detik ini gue masih respect sama lu karena hal tersebut. Thank gitu you. Karena melihat itu harusnya kita yang ada juga mendukung di industri ini. Gue misalnya sebagai media dan sekarang bisa bantuin Agi di Skill 3 Plus ini gitu ya.
ya gue juga merasa punya semangat juang yang sama lah. Maksudnya Ya. masa sih gitu loh, ada loh yang mau berjuang yang nggak ngerti game, kita yang ngerti game, yang tahu game kedepannya mungkin bisa jadi sesuatu, masa nggak semangat nggak dukungnya gitu. Gue juga makasih karena gue juga lebih semangat karena teman-teman semangat ya. Karena kalau yang beneficiary-nya penerima manfaatnya nggak semangat juga gue juga bingung kan. Sama sih, Karena bener. tepuk tangan sebelah kan. Ya, Tapi ya, gue senang banget kalau gue bandingin 2014 sama dengan sekarang, gue lihat ketemu media yang banyak gitu ya. Terus tipikal para developer juga udah cukup variatif. Kalau dulu kayak anak programmer lo tau kan Betul, ya, gimana gitu ya kan. khas sekali Nah, kan mereka. khas sekali kan. Khas sekali Ya, mereka. ngobrolnya susah gitu ya. Betul, ya, Kalau tidak sekarang kan komunikatif udah, lah. Ya lu ketemu Kylie Vander, lu ketemu Andi yang Iya, udah iya. Orang-orangnya secara, mulai betul, setuju. apa namanya, public communication-nya udah bagus Jauh, gitu ya, jauh, gitu ya. jauh So lebih ya, komunikatif. much better. Ya, serasa lebih hangat juga jadinya ya. Yes. Iya. Ya. Bang Luat sekali Gue lagi juga thank senang you. ketemu lu. Gue apalagi ketemu Bang Luat ya 2021 ya Mas Randy. Tidak akan pernah saya lupakan. Jadi teman-teman itulah dia ya yang akhirnya bisa kenalan lebih jauh sama Bang Luat. Ya, mungkin nggak banyak yang bisa kita share di 30 menitan ini. Cuman yang pasti setidaknya lu jadi tahu beliau ini siapa dan bagaimana dukungan beliau di industri video game ini. Kasih tahu ke teman-teman kalian masih belum tahu, subscribe ya, jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Bang Luat, thank you sekali lagi. Thank you. Gue Ditongsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.